Kita ada di kelas 11.5. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Yuk kita kenalan bareng-bareng. Halo semuanya, kenalin aku Jihan Gesya Rafiah, nomor absen 16. Halo, saya Bunga Cahyandingrum, nomor absen 10. Halo, nama saya Alia Salwakesya Zaida, absen 5. Halo, saya Jizni Irma, absen 36. Kultur Stasar secara harfiah merupakan sistem kultivasi atau sistem budidaya. Namun, menurut masyarakat Indonesia sendiri, sering menyebutnya dengan tanam paksa. Nah, tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Vendes Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Kultur Stasar dihentikan karena muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Urgeria 1870 dan UU Gula 1870. Pada tahun 1860 penghapusan tanam paksa ada. Tahun 1865 penghapusan tanam paksa dan nila, dan 1870 hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan. Latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya adalah pelaksanaan sistem tanam paksa di Jawa pada tahun 1830 sampai 1870. Kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tak berjalan dengan semestinya, malah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sistem sewa tanah ini dikeluarkan Raffles gagal memberikan keuntungan bagi pemerintah dan rakyat. Tujuan ini adalah menutup kerugian dalam perang Eropa dan perlawanan rakyat, mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Kebijakannya adalah lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Rakyat wajib menyediakan seperlima garapannya untuk ditanami tanaman wajib ekspor. 3. Hasil panen yang diserahkan oleh pemerintah kolonial, kelebihan dibayarkan kembali pada rakyat. 4. Penggarapan tanaman wajib di bawah pengawasan langsung penguasa pribumi. Nah sobat, kebetulan juga dari tanam paksa itu sendiri terdapat berbagai macam dampaknya loh. Nah kita mulai dari dampak negatif dulu ya. Antara lain yaitu yang pertama ada kelaparan. Nah, seperti yang kita tahu, tanam paksa zaman dahulu mempekerjakan banyak sekali orang dalam satu waktu, di mana hal itu menyebabkan terjadinya kelaparan sehingga banyak sekali tersebar wabah penyakit, sehingga kembalilah angka kematian menjadi tinggi. Nah, yang kedua, yaitu ada kemiskinan. Akibat para petani harus menyerahkan lahan mereka kepada Belanda, sehingga mereka hanya bisa menanami beberapa tanaman atau komoditas tanaman yang berharga nilai jual tinggi. Nah, untuk yang ketiga, yaitu ada ketergantungan. Dikarenakan menipisnya ekonomi, dikarenakan mereka tidak punya pasokan makanan, hal itulah yang menyebabkan mereka ketergantungan dengan pengaturan ekonomi dari Belanda. Itu dia dari dampak negatifnya. Kita move on ke dampak positif yuk. Nah, yang berikutnya ada dampak positifnya nih. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, dengan adanya tanam paksa ini tadi, banyak para petani atau masyarakat mengenal berbagai macam metode penanaman baru. Mereka dapat menanam berbagai tanaman-tanaman yang tidak pernah mereka tanam sebelumnya, sehingga hasilnya ini nanti dapat menguntungkan. Yang kedua, adanya banyak peredaran keuangan atau uang di pedesaan. Nah, yang ketiga, adanya fasilitas-fasilitas yang dapat ditingkatkan dari kegiatan tanam paksa ini, sehingga dari kegiatan tanam paksa, petani-petani dapat mengerti berbagai macam sistem dari peralatan-peralatan yang mereka gunakan. Dan yang keempat, tentunya banyak sekali menghasilkan profesional atau orang-orang yang ahli dalam bidang baik itu dalam pertanian maupun non-pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aturan tanam paksa. Yang pertama yaitu penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. Nah, yang kedua ada tanah yang disediakan bebas dari kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
Selanjutnya, waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi dan wajib tanaman untuk per orangnya dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dikerjakan di pengangkutan perkebunan atau di pabrik selama 66 hari. Nah, selanjutnya ternyata banyak loh tokoh-tokoh dunia yang menentang tanam paksa. Nah, penentangan dalam tanam paksa ini sendiri, beberapa tokohnya antara lain yang pertama ada Edward Dawes Dekker 1820 sampai 1887. Alasannya adalah karena Edward Dawes Dekker sedih menyaksikan Indonesia mendapat banyak penyiksaan akibat dari sistem tanam paksa ini. Yang kedua, ada tokoh yakni Fransen van der Putte 1822 sampai 1902. Alasannya adalah karena beliau menganggap bahwa Belanda itu tidak humanis dan tidak pro rakyat. Yang ketiga atau yang terakhir yakni ada tokoh dari golongan pengusaha. Golongan pengusaha ini sendiri merasa alasannya dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi liberal. Sistem dari tanam paksa ialah kewajiban rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yakni hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang, menggunakan komoditas seperti kopi, kakao, dan teh. Adapun penyimpangan dalam tanam paksa ialah 1. Pelaksanaan memakai seluruh tanah petani. 2. Petani tetap dikenakan pajak. 3. Pengembalian tidak sebanding kelebihan seharusnya. 4. Tenaga sukarela dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang ditetapkan. Oke sobat, itu dia materi dari kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua tentang sejarah Indonesia. Terima kasih dan sampai di sini dulu ya. See you when I see you. Bye-bye. Masyarakat Indonesia 16. 16 kok gini. Dari tanam paksa ini ternyata kue Kak. Nah, yang positif